Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini ya kita kembali eh, bertemu di dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan berkaitan dengan sejarah peradaban Islam di fase-fase pertama. Namun sebelum masuk kepada perkembangan peradaban Islam, sebelum itu tentu ada di mana kondisi awal kemunculan Islam itu ya sebelum datangnya Islam. Islam ya serta kebudayaannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pertama kali eh, dikenalkan di bangsa dan di kalangan bangsa Arab. Namun kita juga perlu mengetahui bahwasanya ada kondisi di mana bangsa Arab ini ketika sebelum datangnya Islam ke tanah Arab. Nah, nanti kita akan mengetahui dulu tentang baik itu pecahan-pecahan wilayah di bangsa Arab, kemudian suku-suku, bahkan ada kerajaan-kerajaan, serta perkembangan apa saja yang ada dan terjadi pada masa itu. Nah, pada bangsa Arab itu sendiri tentu memiliki kebudayaan yang sudah terbentuk jauh sebelum datangnya Islam ke bangsa Arab. Sama halnya juga di Indonesia. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, tentu ada beberapa keyakinan-keyakinan serta kebudayaan yang berkembang di Indonesia itu sendiri, ya, eh, yang mana perkembangan kebudayaan itu jauh, ya, jauh sebelum Islam itu datang. Nah, sama juga tadi halnya di bangsa Arab, ya, di negara-negara Arab, di wilayah Arab ini yang memang menjadi bagian pertama awal kemunculan dan perkembangan Islam dan peradabannya. Masuki kita apa namanya peradaban bangsa Arab ya, atau bisa dikenal bangsa Arab pra-Islam, yang sebelum Islam itu datang. Tentu ada bagian-bagian pecahan-pecahan dari Arab itu sendiri seperti negara Yaman, Hijaz, ya, Hadral Maut, Mohrah, dan sampai kepada Ahqaf ya. Nah, ini juga dibuktikan dengan banyaknya para ulama-ulama kita dari beberapa negara pecahan yang menjadi bagian daripada pecahan negara maupun bangsa-bangsa Arab seperti Hadral Maut. Hadral Maut itu banyak sekali ulama ya. Di Yaman apalagi ya, itu menandakan memang perkembangan peradaban Islam pertama kali di sana seperti itu. Artinya di bangsa Arab, di daerah Arab dan sekitarnya. Nah, kemudian kalau kita melihat eh, geografisnya ya, itu Hijaz, Yaman, Hadramaut itu memang tidak terlalu jauh memang. Mereka tidak apa namanya tersebar berjauh dari apa namanya wilayah seperti Mesir, kemudian ada Mekah, kemudian Hadramaut di pesisir, ada Oman, kemudian Yaman ya, Laut Aden, kemudian ada Laut Arab, bahkan di sisi sebelah sini itu ada Iran ya, kemudian ada negeri Syam yang ini terletak tidak
tidak terlalu jauh sebarnya. Makanya disinilah awal daripada nanti kemunculan atau penyebaran agama Islam itu yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan sampai sekarang. Nah, bagaimana sih kondisi bangsa Arab sebelum Islam itu datang ya? Sebelum Islam datang di negara Arab itu sendiri. Mungkin kita sering mendengar ya istilah tentang istilah jahiliyah misalnya. Istilah jahiliyah ini kan sering dikaitkan dengan perilaku ya, dengan kondisi bangsa yang memang jauh sebelum Islam itu datang. Nah, sehingga ya memang esensinya Islam itu datang serta Nabi Muhammad SAW memang untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak-akhlak para kaum kaum jahiliyah. Nah, bangsa Arab pra-Islam itu kita kenal juga masih masih sering orang mengatakan bangsa jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan, kemudian bangsa-bangsa yang tidak beradab ya. Yang dimaksud di sini ya adalah tidak beradab sebagaimana kebiasaan kaum miskin Arab terdahulu dan Bani Tamim juga Bani Asad. Nah, ini suku-suku yang ada di bangsa Arab ketika itu yang memiliki kebiasaan mengubur anak perempuan mereka karena mereka berpikir saat itu ya anak perempuan ini ya tidak berguna, tidak bermanfaat bagi keluarga, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya, sehingga ya kalau ada anak perempuan yang dilahirkan maka ya lebih baik dibunuh saja. Nah, ini konteksnya kenapa disebut dengan bangsa jahiliyah ketika itu sebelum Islam datang ke tanah Arab. Nah, kemudian sesungguhnya bangsa Arab pra-Islam juga banyak yang pandai. Nah, selain tadi mereka ini ada diidentikan dengan kebodohan dan tidak beradab, tapi banyak juga yang pandai dan salah satu syarat menjadi kepala suku mereka saat itu adalah pandai berbicara, berakhlak baik, penyabar, penolong dan pemurah hati. Nah, kalau kita lihat definisi daripada jahiliyah itu sendiri tentu mengkhususkan kepada perilaku suku-suku secara umum ya tentu, tapi di dalam suku-suku itu mereka tentu mengangkat pemimpin. Nah, ini artinya sudah ada tercipta sistem politik ketika sebelum Islam itu datang, hanya saja sistemnya yang memang belum teratur seperti itu. Nah, jahiliyah yang dimaksudkan itu adalah masyarakat jahiliyah yang di sini dimaksudkan itu ditinjau dari aspek teologis. Nah, kita khususkan jahiliyah ini kepada aspek-aspek teologis atau akidah yang berkeyakinan mereka adalah para penyembah berhala, belum menjadi penyembah belum menjadi penyembah Tuhan yang Maha Esa ketika itu, tetapi masih menyembah kepada patung-patung berhala dan belum mengenal Islam. Nah, kalau ada orang mengkaitkan jahiliyah itu dengan perilaku buruk dan lain sebagainya ya, tapi di sini kita mengkaitkan jahiliyah itu ya kita kaitkan dengan yang namanya keyakinan atau akidah serta teologi mereka. Mereka berideologi menyembah dewa-dewa, menyembah patung berhala, menyembah pohon-pohon yang mereka yakini memiliki kekuatan, kemudian memiliki roh-roh di sana yang mereka meyakini juga itu dapat menolong mereka. Nah, ini adalah sistem teologi dan keyakinan mereka saat itu yang dinamakan sistem keyakinan jahiliyah. Pada saat yang bersamaan pun sistem politiknya tetap terbangun. Nanti kita akan lihat. Dibuktikan tadi dengan salah satu syarat daripada pemimpin suku itu mereka harus yang namanya berakhlak, kemudian sering menolong, kemudian berkomunikasi yang baik. Ini adalah aturan menjadi pemimpin. Artinya sistem kepemimpinan dan politik saat itu sudah mulai terbentuk saat sebelum Islam datang ke bangsa Arab ketika itu. Oleh karena itu ya
karena ini memang jauh sebelum daripada Islam itu datang, maka mereka memang belum mengenal Islam waktu itu. Ini dalam perspektif lain ya, Jazirah Arab itu diklasifikasikan dalam 5 daerah yang besar ya kan, ada Yama, Najd, Hijaz, Urd, dan Irak ketika itu. Nah, sedangkan Ibn Hafal menambahkan dalam pembagian Jazirah Arab ini ada Irak, ada Jazirah, ada Syam seperti itu. Nah, memang eh, geografis daripada eh, Arab itu sendiri tersebar di beberapa daerah ya, di perbukitan, pegunungan, dan di pesisir-pesisir itu. Nah, pecahan-pecahan ini beberapa ahli sejarah memang banyak berpendapat ada yang 3 bagian, ada yang 5 bagian. Tapi terlepas dari itu, ya kondisi Arab saat itu memang sangat memprihatinkan. Di mana kondisi bangsa Arab pra-Islam sebelum Islam datang itu akidahnya corot marut, kemudian sistem pernikahannya tidak jelas, kemudian khomar merajalela, perzinahan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga memang ditakdirkan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan eh, apa namanya menurunkan Islam itu di tanah Arab seperti itu. Dan uniknya beberapa hari sejarah mengatakan justru bangsa Arab ini tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, makanya eh, keaslian daripada kebudayaan nenek moyang itu bertahan, memang ciri khas daripada bangsa Arab dan suku-suku Arab ketika itu, seperti menyembah berhala dan menyembah dewa-dewa itu tadi ya kan. Bahkan mereka meyakini ada roh-roh yang memang harus dimuliakan dan lain sebagainya. Itu sebelum Islam datang. Nah, kemudian eh, bangsa Arab itu ada yang membagi menjadi 3 bangsa Arab yang terkenal ya. Yang pertama adalah Arab Baidah, ini kaum Arab yang sudah punah ya, termasuk juga ini salah satu suku bangsa Arab asli ketika itu yang memang sekarang sudah punah keberadaannya menurut para ahli. Dan yang kedua adalah Arab Aribah, kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qat'an. Ini sering dikenal dengan Arab Qattaniyah ya. Kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, itu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Arab Adnaniyah. Nah, ini tiga tiga bangsa Arab ya yang eh, sangat lumrah dikenal oleh di kalangan sejarah bangsa Arab seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sistem politik bangsa Arab ketika itu sebelum datangnya Islam? Bangsa Arab sebelum Islam datang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing yang saya katakan tadi. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Jazirah Arab bagian selatan umumnya berdaulat atas wilayah mereka masing-masing yang sempit dan sebatas wilayah itu saja. Nah, artinya memang banyak ya kerajaan-kerajaan yang yang tersebar di beberapa daerah pecahan Arab itu sendiri, dan karena tidak pernah dijajah tadi, maka kerajaan ini terus berkembang, tetapi berkembang sesuai dengan wilayah mereka ya, di situ-situ aja. Tidak berkembang kepada yang lain seperti itu. Itu perkembangan politiknya ketika sebelum Islam itu datang. Kemudian di kota Mekah itu diperintah oleh suku Quraisy. Jadi sudah ada sistem pemerintahannya ketika itu sebelum sebelum Islam itu datang. Yang berasal dari keturunan Qusay bin Kilab. Oleh karena itu, mereka disegani dan dihormati oleh suku-suku Arab lainnya. Nah, ini semacam suku-suku bangsawan lah istilahnya. Nah, semenjak masa Qusay bin Kilab ini, pelaksanaan pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, namun sampai ke sini ya, Abdul Aldar, salah satu seorang anak dari Qusay bin Kilab tadi, itu terjadi perselisihan setelah Qusay bin Kilab tadi, terjadi perselisihan di antara anak-anaknya
terjadi perebutan kekuasaan di kota Mekah. Nah, sehingga bergejolaklah saat itu sistem pemerintahannya sudah mulai ada yang namanya perebutan perebutan kekuasaan ketika itu. Nah, maka eh, mulai ke sini mulai mulai terpecah seperti itu. Nah, ada beberapa kerajaan ya, beberapa kerajaan yang terkenal ya, kerajaan besar bangsa Arab ketika itu. Ya, ada 5, ada kerajaan Hirah atau Madazia itu 268 Masehi sampai dengan 632 Masehi, masa kejayaannya. Ini luar biasa ya, luar biasa. 300 tahun lebih berkuasa. Kemudian Gasan atau Gassania ini 220 sampai 630 Masehi. Kemudian kerajaan Kindah 570 sampai dengan sebelum Masehi sampai dengan 400 Masehi. Wah, ini dari sebelum Masehi. Kemudian Himyar 1 dan Himyar 2 itu juga termasuk beberapa kerajaan besar yang memang masuk di dalam daftar kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Arab ketika itu. Tentunya sebelum bangsa Islam itu datang. Nah, karena tadi jahiliyah itu diidentikan dengan teologi atau keyakinan yang ada pada bangsa Arab, ya, maka bagaimana sih sistem kepercayaan mereka, ya, apa namanya keyakinan mereka terhadap yang dijadikan sebagai pegangan hidup mereka ketika itu, kalau mereka bilang itu adalah agama mereka seperti itu. Nah, kepercayaan bangsa Arab itu mayoritas sebelum Islam menganut sebelum sebelum datangnya Islam itu menganut kepercayaan yang menyembah kepada berhala atau patung. Benda-benda ini yang dianggap mempunyai kekuatan kekuatan gaib seperti batu, ya, kemudian ada pohon kayu, kemudian binatang-binatang, matahari dan sebagainya. Kan ada bahkan sampai sekarang itu masih ada yang namanya penyembah matahari, itu masih ada sampai sekarang, ya kan. Menyembah pohon, kemudian bebatuan-bebatuan itu masih ada sampai sekarang dilakukan oleh beberapa kalangan bangsa-bangsa seperti itu. Tidak hanya di Arab, bahkan di Indonesia dan di negara-negara lainnya juga juga masih ada yang menyembah matahari. Kemudian menyembah dewa-dewa, berkeyakinan bahwasanya ada pohon besar, kemudian ada penunggunya dan itu disembah seperti itu. Kemudian di daerah Yastrib dan Yaman terdapat penganut agama Yahudi. Di daerah Arab Utara, Kerajaan Gesan dan Selatan terdapat penganut agama Nasrani. Nah, ini sudah mulai karena sebelum Islam datang itu kan ada eh, kitab-kitab sebelumnya itu yang diturunkan dengan beberapa nabi, ya, yang memang itu orientasinya sama untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun bangsa Arab ini tidak semerta-merta menerima begitu saja, ya, kehadiran itu, termasuk kehadiran Islam juga saat itu. Nah, maka sebelum itu sudah terbentuk memang agama-agama yang sudah dianut, baik itu agama-agama berdasarkan nenek moyang ataupun berdasarkan kitab Zabur, Injil dan Taurat itu sebelum Islam dan Al-Qur'an itu datang di tanah Arab seperti itu. Nah, kemudian eh, kepercayaan bangsa Arab saat itu, eh, beberapa pendapat sejarah itu mengatakan bahwasanya kepercayaan pada masyarakat saat itu yakni berkaitan dengan fetitisme, ya, sampai dengan kepercayaan kepada benda-benda langit, ya, karena mereka meyakini, ya, semacam kekuatan dari alam itu bisa dituhankan, ya, bisa dituhankan dan memberikan pertolongan yang besar kepada mereka. Nah, berkaitan dengan kepercayaan, kemudian ilmu pengetahuan serta sistem-sistem apa saja lagi yang terdapat di dalam eh, kalangan bangsa Arab sebelum Islam itu nanti, maka kita akan bahas itu di dalam pertemuan yang akan datang. Nah,
Sementara ini adalah kita berkaitan dengan sistem kepemimpinan, kemudian kondisi bangsa Arab di awal jauh sebelum Islam itu datang. Nah, nanti kita akan memasuki lagi tentang Islam itu berkaitan dengan keyakinan, kemudian ilmu pengetahuan mereka sehingga nanti ada yang namanya ilmu falak, ilmu nujum, yaitu di masa-masa eh, mendekati masuknya Islam di kalangan bangsa Arab seperti itu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kondisi bangsa Arab bagian satu sebelum datangnya Islam di tanah Arab seperti itu. Adanya tadi penyembahan berhala dan sehingga nanti ada beberapa daerah itu yang masing-masing berhalanya namanya beda-beda. Nah, ini kan menunjukkan mereka sudah punya keyakinan, sudah punya sistem sebenarnya di dalamnya, namun menurut kita sistemnya itu adalah sistem yang salah. Sehingga Allah menurunkan Islam, Nabi Muhammad dan Al-Qur'an pertama kali di tanah Arab dan kemudian disebarkan di berbagai negara-negara pecahan bagian Arab dan sampai dengan penyebaran Islam di Indonesia. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kembali saya mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun saudara berada. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.